Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Dwi Mahdi Kertadana. Saya seorang perawat di RSUP Sanglah Denpasar. Pendidikan saya Diploma 3 Keperawatan. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, golongan 2 Angkatan 3 Kelompok C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang analisa isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart government, di mana ini merupakan bagian dari tugas agenda 3 pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Untuk melakukan analisa ini, saya mengidentifikasi beberapa isu yang terjadi di instansi saya, yaitu RSUP Sanglah Denpasar, di mana tempat bekerja saya yaitu di ruang ICU IGD. Berikut pemaparan isu-isu yang terjadi di ruang ICU. Yang pertama, kurang optimalnya pelaksanaan mobilisasi miring kiri dan kanan pada pasien tirah baring lama di ICU dalam upaya pencegahan luka tekan. Yang kedua, kurang optimalnya pemberian edukasi kepada keluarga pasien. Yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan transparan dressing kepada pasien. Untuk lebih mendalami isu-isu tersebut, saya akan mencoba mendeskripsikan tentang isu-isu tersebut. Untuk isu pertama, tentang kurang optimalnya mobilisasi pada pasien di ruang ICU, yaitu terjadinya angka kejadian luka tekan pada pasien yang dirawat di ruang ICU pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 orang menjadi perhatian khusus karena tidak sejalan dengan indikator mutu rumah sakit dan instalasi. Untuk isu yang kedua, yaitu kurang optimalnya pemberian edukasi kepada keluarga pasien, yaitu tidak diperbolehkannya keluarga pasien menemani pasien di ruang ICU, membuat penyampaian perkembangan pasien ke keluarga menjadi sedikit terhambat, serta penggunaan bahasa dalam pemberian informasi kurang bisa dipahami oleh orang awam. Untuk isu yang ketiga, tentang kurang optimalnya penggunaan transparan dressing kepada pasien, yaitu pasien yang dirawat di ruang ICU semuanya menggunakan akses vena, baik itu vena perifer maupun vena sentral. Adanya transparan dressing memudahkan perawat untuk memonitor terjadinya plebitis. Kurangnya sosialisasi membuat alat kesehatan ini tidak diketahui ketersediaannya oleh tenaga medis, baik itu perawat ataupun dokter, sehingga sangat jarang untuk dimanfaatkan kegunaannya. Analisa tapisan yang saya gunakan di sini merujuk pada teknik APKL. Di sini itemnya ada aktual, problematik, khalayak, dan layak. Dari teknik APKL ini kita lihat dari isu yang pertama memenuhi segala item yang ada di teknik APKL ini. Sekarang kita bandingkan dengan teknik USG. Di sini juga terlihat untuk isu yang pertama mendapatkan skor yang tertinggi yaitu 14, untuk isu yang kedua mendapatkan skor 11, sedangkan untuk isu yang ketiga mendapatkan skor 13. Dari kedua teknik penapisan tersebut dapat saya simpulkan untuk prioritas dari isu yang terjadi di ruang ICU yaitu kurang optimalnya pelaksanaan mobilisasi pasien di tempat tidur sebagai pencegahan luka tekan. Untuk menganalisa penyebab masalah, saya di sini menggunakan diagram tulang ikan. Saya menggunakan 5S, yaitu skill, supplier, surrounding, system, dan safety. Di sini yang tanda panah berwarna orange merupakan sebab dari akibat kurang optimalnya pelaksanaan mobilisasi miring kiri kanan pada pasien di ruang ICU IGD. Di antaranya pada bagian skill, pasien atau perawat tidak kompeten. Pada bagian suppliernya adanya komplikasi penyakit atau kondisi pasien yang tidak stabil.
pada bagian surrounding, yaitu kurangnya jumlah perawat jaga. Yang pada bagian sistem, jadwal miring kiri dan kanan yang tidak pasti. Pada bagian safety, pemakaian alat medis yang terlalu banyak. Untuk analisis dampak yang ditimbulkan bila isu tersebut tidak disegera selesaikan, yaitu yang pertama pada pasien itu sendiri, pada pasien akan terjadi peningkatan risiko terjadinya infeksi yang berpengaruh dalam length of stay pasien di ruang ICU. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan kepada petugas perawat, yaitu dapat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan pasien dan keluarga pasien akan kualitas dan kompetensi perawat di ruang ICU. Untuk dampak yang ketiga yang ditimbulkan kepada instansi terkait, yaitu tidak tercapainya tujuan Rumah Sakit Umum Bursa-Sanglah Denpasar yang tertuang dalam visi dan misi rumah sakit. Untuk penyelesaian masalah tersebut, di sini saya akan mencoba memberikan gagasan kreatif, di mana untuk proses dari gagasan kreatif tersebut, yang pertama melakukan pendekatan dengan teman perawat jaga untuk menganalisa penyebab masalah. Yang kedua, untuk langkah kedua, ikut dan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Pada tahap ketiga, membuat media pengingat agar perawat yang bertugas di ruang ICU dapat lebih terjadwal melakukan mobilisasi kepada pasien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.